Perkenalkan, nama saya Septia Pramahani dari Praktikum Biopar kelompok 6A. Judul praktikum kali ini adalah ekskresi parastamol melalui urin dan saliva. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mampu memahami proses metabolisme dan ekskresi parastamol. Yang kedua, mampu menganalisis kandungan parastamol di dalam urin dan saliva. Yang ketiga, dapat mempelajari dan memahami rute eliminasi obat parastamol. Menurut Aslam 2003, parastamol atau yang sering juga disebut dengan acetaminophen mempunyai aktivitas analgesik dan antipiretik, serta sedikit mempunyai aktivitas antiinflamasi. Obat ini sering digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penurun demam. Parastamol mempunyai mekanisme aksi yang sama seperti aspirin, yaitu menghambat sintesis prostaglandin. Parastamol sendiri merupakan obat analgesik non-narkotik yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin, terutama di sistem saraf pusat atau SSP. Parastamol digunakan secara luas di berbagai negara, baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgesik antipiretik, maupun kombinasi dengan obat lain melalui resep dokter atau yang dijual bebas. Menurut Wilmana dan Gan 2008, farmakokinetika obat parastamol diabsorpsi atau diserap cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam. Dan waktu paruh plasma antara 1-3 jam. Dalam plasma 25% parastamol. Terikat protein plasma. Sebagian parastamol, yaitu 80%, dikonjugasi dengan asam glukronat dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Ekskresi suatu obat dan metaboliknya menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Ekskresi dapat terjadi bergantung pada sifat fisiokimianya, berat molekul, harga pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Senyawa akan diekskresikan melalui ginjal dengan urin, empedu dan usus dengan feses, paru-paru dengan jumlah ekspirasi. Parameter farmakokinetika diperoleh dari perubahan konsentrasi bahan obat dan metabolitnya dalam cairan darah, yaitu darah, plasma, dan serum, dan dalam urin terhadap waktu, tetapan laju invasi dan tetapan laju absorpsi, volume distribusi, tetapan laju eliminasi, dan waktu paruh dalam plasma bersihan renal, ekstrarenal, dan total, luas di bawah kurva kadar dalam plasma AUC, dan ketersediaan hayati. Cara kerja pada praktikum ini yaitu tiap kelompok memiliki 2 orang sukarelawan yang ditetapkan sehari sebelum percobaan. Lalu pada hari praktikum, sukarelawan meminum 2 gelas air 2 jam sebelum praktikum. Lalu dikosongkan kandungan kencing sebelum obat diminum dan urin ditampung untuk dianalisa kualitatif. Lalu tiap sukarelawan meminum 1 macam obat dengan bantuan 250 cc air. Contoh urin diambil setiap 30 menit selama 3 jam dan contoh saliva diambil setiap 15 menit selama 90 menit. Lalu selanjutnya dilakukan uji kualitatif setiap contoh dengan cara yang sama seperti langkah ketiga, amati warna yang timbul. Lalu dinyatakan hasil uji kualitatif tersebut dengan negatif atau dengan tanda positif. Lalu dibuat tabel waktu pengambilan sampel dan hasil pengamatannya. Yang satu itu uji konjugat glukuronida 0,5 mili urin atau saliva 2 mg resorcinol padat dan HCl pekat 1 mili. Lalu dipanaskan selama 3 menit, ditunggu hingga dingin, ditambahkan 3 mili etil asetat, lalu kemudian dikocok homogen hingga terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Lalu didapatkan hasil positif jika berbentuk warna ungu pada lapisan organik. Nah, yang kedua itu uji barium klorida untuk konjugat sulfat. Nah, atur pH urin 0,5 mili hingga berada pada rentang 4 sampai dengan 5. BaCl2 2% itu sebanyak beberapa tetes ke dalam tabung reaksi berisikan 0,5 mili HCl pekat. Lalu dididihkan dalam lemari asam selama 3 menit. Hasil positif itu jika terbentuk endapan kekrutan. Nah, uji besi 3 klorida FeCl untuk uji penol itu atur pH urin atau saliva menjadi 7. Itu ditambahkan 3 tetes FeCl 3 2%, lalu didapatkan hasil positif jika berwarna kuning kecoklatan.
Percobaan kali ini membahas mengenai ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva untuk mengetahui keberadaan metabolit parasetamol baik dalam urin maupun dalam saliva. Parasetamol diabsorpsi cepat melalui usus halus. Untuk itu, segala hal yang mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung maka dapat pula mempengaruhi keefektifan absorpsi dari parasetamol. Adanya makanan di dalam lambung akan sedikit memperlambat penyerapan sediaan parasetamol. Hal ini juga berpengaruh pada hasil percobaan karena penyerapan yang lambat dapat menyebabkan keberadaan parasetamol lebih lama di dalam tubuh yang berdampak pada proses metabolisme menjadi lebih lambat dan tidak sesuai dengan semestinya. Adapun data yang didapat pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Untuk hasil data urin menunjukkan bahwa larutan diasetam berwarna ungu, sehingga membuktikan adanya keberadaan konjugat glukuronal pada uji naftoresolsinol dari menit ke-30 sampai menit ke-180. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hasil metabolisme asetaminofen glukuronida diekstraksikan. Hasil ini berbanding terbalik dengan literatur yang menyatakan bahwa waktu pada parasetamol berkisar 1-3 jam. Hal ini disebabkan karena metabolisme seseorang dapat berbeda atau dapat berubah bergantung pada keadaan orang tersebut. Hasil data urin pada uji barium klorida menunjukkan adanya konjugat sulfat pada menit ke-30 dan menit ke-180. Sedangkan pada menit ke-90 sampai menit ke-150 sama sekali tidak ditemukan konjugat sulfat dalam sampel. Hal ini dapat terjadi akibat kesalahan yang dapat dilakukan oleh praktikum pada saat penafsiran hasil maupun pada saat prosedur pencobaan. Hasil data urin pada uji besi 3 klorida menunjukkan adanya kandungan fenol pada menit ke-120 sampai menit ke-180. Hal ini dapat terjadi karena masih terdapat sebagian kecil parasetamol yang berasal dari keadaan utuh walaupun sudah dimetabolisme oleh hati menjadi metabolit aktif. Keberadaan parasetamol dalam urin menyebabkan gugus fenol tidak bereaksi ketika diuji dalam besi 3 klorida. Hasil data saliva menunjukkan tidak ditemukan konjugat glukuronat pada uji naftoresolsinol dari menit ke-15 sampai menit ke-90. Hal ini dapat disebabkan karena hasil konjugat glukuronat saat setelah dimetabolisme oleh hati akan diekskresikan melalui urin sehingga hasil konjugat tidak terdapat pada saliva. Hasil positif pada uji ini kemungkinan berasal dari kesalahan praktikan ataupun kesalahan dalam penafsiran data. Hasil dari data saliva pada uji barium klorida menunjukkan adanya konjugat sulfat pada menit ke-75 sampai menit ke-90, sedangkan pada menit ke-15 sampai menit ke-60 sama sekali tidak ditemukan hasil yang positif. Hal ini disebabkan karena hasil konjugat sulfat saat setelah dimetabolisme oleh hati akan diekstraksikan melalui urin, sehingga hasil konjugat tidak terdapat pada saliva. Hasil positif pada uji ini kemungkinan berasal dari kesalahan praktikan, di mana terjadinya kesalahan penafsiran ataupun kesalahan prosedur percobaan. Hasil data saliva pada uji besi 3 klorida menunjukkan adanya kandungan fenol pada menit ke-60 sampai menit ke-90 dan tidak ditemukannya adanya kandungan fenol pada menit ke-15 sampai menit ke-45. Hal ini disebabkan karena konsentrasi tertinggi parasetamol dalam plasma dicapai pada menit ke-30 sampai 120 menit. Saliva memiliki faktor respon dari host yang mengandung campuran molekul darah sehingga parasetamol tidak dapat dalam keadaan utuh dan gugus fenolnya berinteraksi dengan besi 3 klorida. Sebagian kecil parasetamol juga dikeluarkan dari tubuh masih dalam keadaan utuh walaupun tidak dimetabolisme oleh hati menjadi hasil metabolit sehingga masih ada keberadaan dari parasetamol di dalam saliva. Parasetamol memiliki khasiat yaitu antipiretik dan analgetik. Proses metabolisme parasetamol meliputi masuknya obat ke dalam tubuh melalui jalur sirkulasi sistemik yang diabsorpsi melalui dua yaitu pasif dan aktif. Ekskresi parasetamol meliputi dua yaitu melalui urin dan melalui saliva. Parasetamol di dalam urin dan dalam saliva hanya memiliki gugus fenol. Mengonsumsi makanan dapat memperlambat ekskresi parasetamol. Faktor yang dapat mempengaruhi proses perubahan obat menjadi negatif yaitu pengosongan lambung dan berapa banyak dosis obat yang dikonsumsi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.